Tirto Adisuryo, tahun 1880 sampai tahun 1918. Pejabat-pejabat kolonial secara sistematis mendiskreditkannya dan menggelapkannya dalam penulisan sejarah, sehingga orang yang demikian besar peranannya dalam menggerakkan kesadaran bangsa bisa menjadi seorang non-persona dalam sejarah kebangkitan bangsanya sendiri. Ia pun dikenal dalam kalangan terbatas hanya sebagai Bapak Pers Indonesia. Dalam kenyataan dia lebih dari sekedar perintis pers, dia adalah pendiri organisasi modern pribumi pertama, yaitu Sarekat Priai, kemudian Sarekat Dagang Islamiyah yang berkembang menjadi Sarekat Islam. Dia juga yang pertama menggunakan pers sebagai senjata pembela keadilan bagi rakyat kecil, dia juga perintis kewirausahaan pribumi dan banyak lagi lembaga-lembaga baru lainnya. Kesemuanya ditangani dengan ekstensitas yang kobar di tengah-tengah cengkeraman kolonialisme yang sedang sampai pada puncak kejayaannya. Dialah tokoh inisiator kebangkitan kesadaran nasional, penganjur wawasan-wawasan awal kenusantaraan, dan penggunaan bahasa persatuan, demikian pun pemrakarsa emansipasi wanita, namun dia adalah patriot bangsa yang dilupakan dan terlupakan. Seperti yang dikatakan oleh penulis, Tirto Adisuryo belum mendapatkan keadilan sejarah. Maka penulisan buku ini menjadi satu percobaan oleh penulis untuk memberikan kepadanya tempat yang lebih proporsional dalam sejarah modern Indonesia, tidak tanpa mengedepankan kekurangan dan kelemahannya, di samping kekuatan dan jasa besarnya. Meskipun Pramudia dengan rendah hati berkata bahwa ia tidak menulis suatu karya ilmiah, namun hasil penelitiannya dan penggunaan sumber informasi serta bahan bacaan yang demikian luasnya membuat buku ini menjadi sumber penting bagi para peminat dan penulis sejarah untuk meneliti dan mengungkap lebih lanjut kehidupan dan segala jejak langkah Tirto Adisuryo. Pengantar dari penulis. Ada sejumlah pelopor dan perintis dalam sejarah modern Indonesia, baik yang dimasukkan dalam kategori asli maupun keturunan asing, yang belum mendapatkan tempatnya yang sesuai dalam penyusunan sejarah modern kita. Salah seorang di antaranya adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Tulisan tentangnya ini disertakan karya-karya baik fiksi maupun non-fiksi, sengaja diterbitkan sebagai percobaan semata-mata untuk memberikan dorongan pada para ahli sejarah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari segi lain penerbitan buku ini juga dianggap sebagai bujukan untuk datangnya tegur sapa, penyempurnaan dan tambahan data dari masyarakat luas, juga dimaksudkan untuk mengoreksi tulisan-tulisan saya sendiri tentangnya yang pernah diumumkan sebelumnya. Sumber induk yang dipergunakan adalah terbitan-terbitan pokok Tirto Adisuryo sendiri, yang sebagian besar sudah dalam keadaan tidak utuh, bahkan ada yang berupa compang camping belaka. Adapun terbitan-terbitan itu ialah Pemberita Betawi tahun 1901 dan 1902 di mana ia menjadi redaktur. Sunda Berita Mingguan tahun 1904 dan 1905, milik beliau pribadi, terbit di Cianjur kemudian Walter Freden. Lalu ada Medan Priai, Sulu Keadilan dan Putri Hindia. Terbitan-terbitannya yang lain seperti Pewarta, Sri Pasundan, Suara BOW, Suara Pegadaian, tidak dipergunakan karena saya nilai kurang atau tidak subur sebagai sumber induk. Sebaliknya sumber induk yang juga penting, Sarotomo sebagai organ Sarekat Dagang Islam tahun 1911 di mana ia menjadi redaktur kepala dan penanggung jawab juga tidak bisa diperoleh. Banyaknya sebagian sumber induk yang tidak dapat diperoleh kembali sangat berpengaruh atas tulisan ini dan merupakan force majeure yang tak terhindarkan. Dalam menyusun tulisan ini saya juga dihadapkan pada pilihan pelik setiap kali harus melakukan pengutipan dari tulisan-tulisannya. Ia secara konsekuen menggunakan Melayu lingua franca yang dinamainya bahasa bangsa-bangsa yang terperintah di Hindia. Kutipan dalam keadaannya yang asli tentu akan menyulitkan pembaca, dalam keadaan disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia pada tingkatnya yang sekarang barang tentu menjadi tidak otentik dan mengecewakan para linguis dan peminat bahasa. Dalam pada itu perkembangan bahasa dalam 80 tahun belakangan ini mengalami lompatan spektakuler, sehingga apa yang ditulis dalam Melayu lingua franca 80 tahun yang lalu akan terasa janggal bahkan memusingkan. Walhasil, dengan minta beribu maaf semua kutipan terlebih dahulu saya terjemahkan, bahkan terkadang sampai terpaksa melakukan perombakan struktur kalimat, untuk itu juga saya minta maaf sebesar-besarnya pada almarhum.